Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini. Hasto akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Hasto Kristianto batal diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA pada Kamis 15 Agustus. KPK mengatakan pemeriksaan Hasto telah dijadwal ulang menjadi hari ini. Hasto telah datang pada Kamis lalu. Salah satu tujuannya adalah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi yang akan dilakukan KPK hari ini. Alasan permohonan karena ada jadwal kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di tanggal panggilan penyidik, yaitu tanggal 16 Agustus 2024 lalu. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, selamat pagi. Pukul berapa Hasto dijadwalkan akan diperiksa oleh KPK dan kira-kira apa kaitan Hasto dengan kasus ini? Ya tentu apa kaitannya, apakah Hasto ada peran dalam kasus ini atau tidak, itu bisa disimpulkan nanti setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Asri. Tapi yang jelas kalau KPK memanggil seseorang termasuk Hasto Kristianto, itu artinya penyidik menilai bahwa keterangannya diperlukan untuk proses penyidikan. Nah, hari ini Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jadi ini merupakan kasus yang berbeda ya dari kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI, di mana Hasto juga beberapa waktu yang lalu sempat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Nah, kalau dari panggilan pertama bulan Juli yang lalu, kita ingat KPK melalui juru bicara Tessa Mardika bilang bahwa pemanggilan Hasto Kristianto ini berkaitan dengan perannya sebagai konsultan. Tetapi memang tidak dijabarkan secara jelas begitu ya, apakah ini konsultan politik atau konsultan proyek atau konsultan yang lainnya. Tapi kalau berdasarkan pengakuan Hasto Kristianto, ia mengatakan bahwa pemanggilannya hari ini adalah berkaitan dengan posisi atau jabatannya sebagai sekretariat tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 yang lalu. Nah, jadi salah satu tersangka di kasus DJKA ini diduga sempat memberikan aliran dana ke tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Kemudian juga diketahui bahwa salah satu tersangka DJKA ini memiliki kontak atau nomor handphone dari Hasto Kristianto, dan kalau itu betul, maka tentu penyidik KPK akan mendalami terkait dengan apa hubungan antara Hasto Kristianto dengan salah satu tersangka kasus DJKA, kemudian juga apakah di antara keduanya ini ada komunikasi atau tidak, kalau ada ini komunikasi seperti apa, kemudian juga terkait aliran dana ini untuk kepentingan apa dan juga berapa nominalnya. Nah, tentu nanti dari proses penyidikan kita akan menarik untuk dicermati bersama, Asri, apakah nanti penyidik ini menyimpulkan ada pengembangan kasus, salah satunya adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tidak. Nah, itu yang akan kita nantikan bersama. Pemeriksaan hari ini akan berlangsung pukul 10 pagi. Ini merupakan penjadwalan ulang setelah 2 kali Hasto tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan. Kita akan lihat bersama nanti apakah betul Hasto Kristianto akan memenuhi panggilan atau pemeriksaan KPK pada hari ini dan akan bersikap kooperatif atau tidak, seperti yang dijanjikan oleh Hasto sebelumnya. Asri. Baik, kita nantikan bagaimana pemeriksaan hari ini, apakah Hasto hadir atau tidak, atau justru meminta dijadwalkan ulang seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta. Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat secara penuh. Pertumbuhan ekonomi didesain stagnan 5,2%. Sedangkan defisit anggaran justru melebar ke 2,53% terhadap PDB. Apakah asumsi makro dalam RAPBN 2025 bisa memastikan keuangan Indonesia aman dan anggaran yang disiapkan punya daya dorong pada pertumbuhan ekonomi? Sesaat lagi Kompas Bisnis akan mengulasnya.